Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas bisnis lain yaitu Ayu Keban Bali. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya ini Putri Erika Sukmasari di kelas CA225, mata kuliah Rintisan Bisnis Digital dengan NIM 200500126. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang akan saya bahas di materi ini. Untuk yang pertama yaitu dapat bab 5 yang mana itu mengenai bab 6 komputer analisis, 7 itu operation, dan juga terdapat 3 di mana saya cantumkan analisis lognya di bab 3. Selanjutnya terdapat di bab 8 yaitu financial planning, dan selanjutnya bab 9 yaitu lain, serta yang terakhir bab 1 yaitu penutup. Baik, untuk selanjutnya itu terdapat marketing plan, yang dimana marketing plan itu terdiri dari pertama analisis pasar. Analisis pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar. Pasar itu dibagi dari tiga, yang terdiri dari demografis, yaitu wanita usia dari 20 sampai 80 tahun, yaitu anak atas, dan kita seni dan kerajinan. Selanjutnya geografis, yaitu lokal atau Bali, nasional atau Indonesia, dan internasional, terutama di negara terhadap budaya dan kerajinan tradisional. Selanjutnya terdapat visi budaya itu minat pada budaya seni, ekologis karena produk bahan alami dan juga serta gaya hidup. Selanjutnya yang terdapat analisis kompetitor, mana dibagi menjadi dua, yaitu analisis teknikal dan internasional yang kesulitan. Yang kedua, adalah kekuatan kompetitor menemukan peluang pasar. Selanjutnya, kedua, produk. Selanjutnya, kedua, strategi produk. Yang dimana strategi produk itu dibagi menjadi tiga, yaitu diferensiasi produk adalah menjualkan keunikan kecinan Kebun Bali yang dibuat secara tradisional dengan detail tinggi alias premium. Selanjutnya, variasi produk yaitu menyediakan berbagai variasi produk seperti ukuran, desain, dan penggunaan misalkan perhiasan, dekorasi rumah, souvenir, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat yang ketiga terdapat harga yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu menentukan harga yang kompetitif namun tetap mencerminkan kualitas dari produk. Selanjutnya, strategi diskon itu menawarkan pada waktu-waktu tertentu seperti festival atau pamer untuk pembelian dalam jumlah. Selanjutnya, tempat buding yaitu menawarkan produk dengan harga spesial untuk mendorong pembelian di tipe terms. Yang keempat, dapat distribusi yang dibagi menjadi tiga, yaitu adalah menjual produk di toko sendiri yang terdapat di Bali di Kota Denpasar, satu kerjasama dengan toko souvenir dan galeri seni. Yang kedua, online store, yaitu membangun website e-commerce dan platform marketplace seperti Instagram, Shopee, atau Facebook untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Terdapat promosi yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu digital marketing, yang dibagi menjadi tiga, yaitu website. Jadi akan membuat website tersebut yang profesional untuk e-commerce. Yang kedua, CE dan CEM, yaitu meningkatkan visibilitas online melalui optimasi pencari dan iklan baik. Yang ketiga, social media, yaitu sosial media seperti Instagram, Facebook, juga TikTok, dan yang menarik seperti foto produk, video proses testimonial, dan cerita budaya di Bali. Selanjutnya terdapat offline marketing yang dibagi dua, yaitu brosur dan katalog, yaitu mendistribusikan brosur katalog produk di lokasi wisata dan hotel di Bali. Kedua, yaitu bersama dengan influencer, blogger, atau tokoh budaya yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas seni dan kerajinan. Dan yang terakhir itu CRM, Customer Relationship, dibagi menjadi tiga, yaitu baik selanjutnya yaitu terdapat CRM, yang dimana CRM merupakan Customer Relationship Manager yang dibagi menjadi tiga, yaitu layanan pelanggan merupakan memberikan pelayanan yang ramah dan responsif baik secara maupun offline. Selanjutnya, loyalty program, yaitu mengembangkan program loyalitas untuk pelanggan tetap dengan melakukan khusus atau diskon eksklusif. Dan terakhir, terdapat feedback dan juga testimoni, yaitu mengumpulkan dan mempublikasikan testimoni pada pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Baik, selanjutnya terdapat komputer analisis yang dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama terdapat ancaman pendatang baru, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya awal dan investasi, yaitu produksi dan distribusi produk nasional Bali, mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan, terutama jika melibatkan bahan-bahan yang kualitas tinggi dan kerajinan tangan yang bagus. Untuk yang kedua, loyalitas pelanggan, yaitu Ayu Kembali dapat memiliki keuntungan di loyalitas pelanggan yang sudah terdapat untuk
etik dan kualitas tinggi. Selanjutnya, ketiga, terdapat regulasi dan perizinan. Itu jika regulasi khusus terkait produksi dan penjualan produk kebun di Bali, ini bisa menjadi hambatan bagi pendatang baru. Untuk yang kedua, terdapat ancam produk atau jasa pengganti, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk alternatif, yaitu jika ada produk-produk lain yang dianggap lebih modern, etis, namun tetap memiliki nilai yang sama, pelanggan mungkin akan beralih. Yang kedua, kultural dan modernisasi, yaitu itu peningkatan preferensi terhadap produk-produk barat yang mungkin lebih murah dan lebih mudah dilakukan, bisa menjadi ancaman. Selanjutnya yang ketiga, dapat kekuatan tawanan pembeli yang dibagi menjadi dua, yaitu jumlah alternatif, yaitu jika banyak produsen kebun lain yang menawarkan produk yang sama atau serupa, maka pembeli akan memiliki lebih untuk harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua, kesadaran dan pengalaman, yaitu pembeli yang sangat menyadari nilai dan kualitas dari kebun kan insentif dan mungkin yang lebih. Selanjutnya, kekuatan tawar pasok, yang dimana dibagi menjadi dua, itu ketersediaan baku, yaitu jika bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat kebun hanya tersedia dari beberapa pasok tertentu, maka pemasok tersebut memiliki kekuatan untuk menawar yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua, terdapat kualitas spesifikasi, yaitu di mana pasok yang dapat menyediakan bahan baku dan kualitas tertentu yang esensial menjaga standar produk Bali dan kekuatan penawar yang lebih besar. Dan yang terakhir, persaingan dalam sejenis, yang mana dibagi menjadi yaitu jumlah kompetitor, yaitu semakin perusahaan yang memproduksi kebun, maka semakin tinggi persaingan dalam hal harga, kualitas, inovasi produk. Dan yang dapat diferensiasi, yaitu kemampuan terhadap bisnis kebun Bali membedakan produknya melalui desain kualitas bahan atau cerita budaya yang diintegrasi dalam produk bisa mengurangi intensitas persaingan langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari operasi yang dimana dibagi menjadi 5, yaitu operasional overview dan juga lokasi. Saya akan menjelaskan operasional dari overview terlebih dahulu. Jadi penjelasan dari flowchart yang itu pertama terdapat pengumpulan dari batok kelapa, di mana batok kelapa dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pasar dan juga rumah tangga. Selanjutnya terdapat pembersihan dan penilaian. Batok kelapa dibersihkan sisa-sisa kelapa dan kotoran, kemudian diolah berdasarkan kualitasnya. Selanjutnya, dapat pengeringan dan proses pengolahan, yang dimana batok kelapa yang telah dipilih dikeringkan untuk mengurangi air dan memudahkan proses selanjutnya. Dan batok kelapa proses menjadi bahan utama untuk seperti kerajinan arang, maupun bahan bangunan. Selanjutnya terdapat produksi yang jadi, yaitu bahan produksi menjadi jadi sesuai dengan desain dan kebutuhan dari pasar. Selanjutnya terdapat quality control, yaitu barang jadi melalui kontrol kualitas untuk memastikan tidak cacat atau sesuai dengan standar. Selanjutnya yang terakhir terdapat pengemasan dan distribusi, di mana barang yang sudah lolos dengan kontrol kualitas yang dikemas didistribusi dan jadi didistribusikan ke berbagai tempat penjualan atau pelanggan. Selanjutnya dari lokasi bisnis dan Bali yang dimana terdapat di Jalan Subroto nomor 27 dan Pasar Tari. Terdapat deskripsi dari lokasi bisnis Ayu Bali terletak di pusat kota Denpasar. Dan lokasi ini distribusi lokal maupun dapat diakses oleh pelanggan. Baik, selanjutnya terdapat fasilitas dan juga peralatan, yang dimana saya akan menjelaskan fasilitas dan juga peralatannya. Jadi, yang pertama terdapat tempat pengumpulan yang dimana digunakan untuk menampung kelapa yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya, terdapat alat pembersih yang dimana berupa mesin atau alat manual yang digunakan untuk membersihkan batok kelapa dari kotoran. Selanjutnya, terdapat ruang pengering, itu tempat khusus untuk mengeringkan batok kelapa agar siap untuk diproses. Selanjutnya, terdapat mesin pengolahan, itu mesin yang digunakan untuk mengolah batok kelapa menjadi bahan baku. Selanjutnya, terdapat ruang produksi yang yaitu area kerja mana produk jadi dibuat dari bahan baku yang diolah. Selanjutnya, terdapat alat kontrol kualitas peralatan yang digunakan untuk memastikan produk agar memenuhi standar dan kualitas. Selanjutnya, terdapat gudang penyimpanan yang dimana tempat penyimpanan produk jadi sebelum didistribusikan. Dan yang terakhir ya kendaraan distribusi yang dimana kendaraan yang digunakan untuk mengirim produk ke tujuan akhir. Selanjutnya, infrastruktur dibagi menjadi yaitu
komputer dan lunak adalah digunakan untuk membuat data, desain produk, dan administrasi bisnis. Selanjutnya, selanjutnya dapat internet dan jaringan yang mana digunakan untuk komunikasi dan pemeran lain. Yang ketiga terdapat sistem manajemen produksi yang dimana sistem informasi yang bantu mengelola proses produksi dan inventory. Infrastruktur SI yang dimana terdapat Enterprise Resource Planning atau ERP yang dimana yaitu sistem mengintegrasikan masuk produksi, jualan, dan keuangan. Dua, terdapat CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem mengelola hubungan pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan. Dan yang ketiga, sistem pelaporan keuangan, yaitu mencatat dan melaporkan keuangan dengan akurat dan betul. Baik, selanjutnya saya akan memberikan analisis SWOT. Yang pertama, terdapat kekuatan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, terdapat bahan baku yang berlimpah, yaitu di Bali produksi kelapa sangat berlimpah, sehingga bahan baku dari kelapa mudah untuk didirikan. Yang kedua, terdapat keterampilan secara kasar, yaitu di Bali memiliki banyak pengrajin keterampilan yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dari kelapa. Selanjutnya, terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, terdapat ketergantungan pada bahan baku, yang dimana Kebun Bali batok kelapa sangat tergantung pada bahan baku batok kelapa, sehingga ketersediaan bahan baku dapat berdampak negatif pada bisnis. Yang kedua, terdapat kapasitas produksi, yaitu kapasitas produksi dari Kebun Bali batok kelapa masih memang sangat kecil, sehingga perlu ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Selanjutnya, terdapat peluang yang meningkatkan minat pasar terhadap produk ramah lingkungan, yaitu semakin banyak konsumen yang peduli akan lingkungan, produk dari bahan alam seperti batu kelapa memiliki potensi untuk menarik perhatian. Yang kedua, dapat melakukan kerjasama dengan pengrajin, yaitu kembali batok kelapa dapat berkolaborasi dengan pengrajin batok kelapa untuk menciptakan produk yang menarik dan meningkatkan nilai. Misalnya, terdapat ancaman. Yang pertama, terdapat perubahan, yaitu konsumen dapat berakibat pada penggunaan peningkatan pada produk-produk Kebun Bali dari kelapa. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam yang yaitu seperti gempa bumi atau tsunami mengganggu operasi dari Kebun Bali kelapa. Baik, selanjutnya dapat financial planning yang terdapat dari modal awal, yang dimana modal awalnya itu terdapat bahan baku dengan jumlah 10 juta, dimana untuk pembelian limbah dari batok kelapa. Yang kedua, terdapat peralatan dengan jumlah 15 juta, yaitu untuk mesin dan juga alat untuk produksi. Selanjutnya, terdapat operasional awal jumlah 5 juta, yaitu untuk biaya gaji karyawan, eh, listrik, dan juga tempat selama bersama. Selanjutnya, terdapat promosi dan juga pemasaran dengan jumlah 3 juta, yang dimana untuk biaya endorsement dan juga kegiatan promosi lainnya. Selanjutnya, terdapat lain yang dimana dengan jumlah 2 juta, yaitu cadangan biaya yang tidak terduga. Jadi total semua untuk modal awal untuk membangun bisnis ayo kembali 35 juta. Selanjutnya terdapat perencanaan pengeluaran yang dimana terdapat bahan baku. Yang pertama terdapat bahan baku dengan jumlah 5 juta dengan jumlah bulan yaitu 5 juta untuk pembelian limbah dari batok kelapa. Selanjutnya gaji karyawan dengan jumlah bulanan yaitu 7 juta. Untuk gaji selanjutnya untuk listrik dan juga air bahan bulanannya itu 1 juta, yaitu untuk biaya aktivitas dari listrik dan juga air. Selanjutnya sewa tempat di mana jumlah bulannya yaitu 2 juta, yaitu biaya sewa bulan untuk usaha bisnis dari Ayu Kebun. Selanjutnya dapat promosi dengan jumlah bulan itu 1 juta, yaitu anggaran promosi dan juga pemasaran rutin. Dan yang terakhir yaitu untuk kegiatan lainnya dengan bulanan itu 1 juta untuk jangan biaya yang tidak terduga. Jadi untuk total dari perencanaan pengeluaran untuk bisnis Ayu Bali yaitu 17 juta. Baik, selanjutnya terdapat pemasukan yang dimana pemasukannya itu penjualan produk dengan jumlah 25 juta, yaitu perkiraan yaitu 25 juta ini untuk perkiraan total penjualan dari batok kelapa selama setiap bulannya, yaitu bulan dari ini itu pembelian yang dimana terdapat jumlah harga. Yang kedua pasukan bulanan yaitu bulan 17 juta dan profit itu rendah. Jadi untuk mengetahui jangka pengembalian modal, jadi kita perlu selisih antara pemasukan
juga pengeluaran bulanan. Kemudian bagi modal awal dengan tersebut, yaitu perhitungan ini itu jangka waktu pembayaran modal dengan modal awal dibagi bulanan. Jadi modal awal itu terdapat 30 juta dibagi dengan program kehitungan juta, jadi dengan hasil 4.375. Jadi penjelasannya yaitu dengan asumsi profit bulan sebesar pada sebesar 35 juta rupiah kembalikan sekitar 4,5 bulan. Ini adalah yang dapat berubah pada fluktuasi pemasukan dana bulanan. Jadi untuk itu 30 juta, pengeluaran 17 juta, pemasukan 25 juta, dan juga jangka waktu sekitar 4,4 bulan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tagline, yang dimana pada tahun 2016 ini, bisnis Ayu Kebun Bali didirikan oleh Dua Ayu dengan menjual kebun Bali di Lembah Batok Kelapa untuk membuat kebun. Selanjutnya 2017 yaitu produksi kebun Bali pertama dibesarkan secara lokal Bali, serta dipromosikan secara online melalui sosial media. Selanjutnya pada tahun 2018, Ayu Kebun Bali mulai mengikuti pameran atau pameran kerajinan tangan di kota Denpasar. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu akan kerjasama dengan pengrajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dari bisnis kebun Bali ini. Selanjutnya pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang mengaruhi produksi dan penjualan. Mulai saat itu juga bisnis Ayu Kebun Bali mulai fokus pada pemesanan secara online. Dan selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2020 sekarang yaitu bisnis Ayu Kebun Bali meningkatkan variasi dari bentuk desain baru dan juga fungsionalitas yang diperolehkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat penutup yang dibagi menjadi dua, yaitu kesimpulan dan untuk yang pertama dari kesimpulan yaitu Ayu Kebun Bali kan bisnis yang memproduksi atau membuat kebun dari limbah batok kelapa yang tidak hanya memiliki nilai budaya tapi estetikanya. Perjalanannya, Ayu Bali telah berhasil menarik perhatian pasar lokal maupun pasar internasional dengan produk berkualitas yang tinggi dengan tampilan tradisional dan desain yang modern. Selanjutnya, keberhasilan Ayu Kebun Bali dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kualitas dari produknya yaitu produknya dihasilkan memiliki standar kualitas tinggi, dibuat dengan bahan alami dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, dapat inovasi desain, yaitu kombinasi desain tradisional dan modern menarik minat berbagai segmen pasar termasuk wisatawan dan kolektor seni. Selanjutnya, yang ketiga terdapat pemberdayaan masyarakat, yaitu keterlibatan pengrajin lokal. Ayu Kebun Bali turut memperdayakan ekonomi komunitas setempat dan budaya tradisional Bali. Dan yang ketiga yaitu pemasaran dan distribusi, yaitu penggunaan strategi pesanan digital yang efektif termasuk media sosial dan e-commerce sangat membantu memperluas jangkauan pasar. Untuk selanjutnya dapat saran itu untuk berkembang dan meningkatkan daya saing Ayu Kebun Bali bisa dilakukan beberapa saran seperti yang pertama diversifikasi produk itu menambah variasi dan ukuran produksi untuk pasar yang lebih luas mengembangkan produk yang masih pada tradisi tapi dengan inovasi modern untuk memenuhi tren pasar ini. Kedua, terdapat pengembang besar itu meningkatkan penetrasi pasar internasional melalui kerjasama dengan platform e-commerce global, juga membuka pasar atau distributor di berbagai negara meningkatkan aksesibilitas produknya. Yang terdapat branding promosi, yaitu mengadakan promosi yang intensif di sosial media dengan konten yang menarik seperti pembuatan dari kebun Bali, testimoni dari cerita dan mengikuti kerajinan dan juga budaya di tingkat nasional untuk meningkat exposure dan brand dan peningkatan kualitas, yaitu menerapkan teknologi tepat guna proses produksi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi nilai tradisional dan profit, dan juga pelatihan berkala bagi para perajin untuk meningkatkan tampilan dan pengetahuan mereka mengenai desain dan juga teknologi. Baik, sekian presentasi atau materi dari bisnis plan Ayu Kebun Bali. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.